Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rida dan Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas C. Kami dari kelompok 3, di kesempatan kali ini akan mempresentasikan review materi pertemuan 9, 10, 11, dan 15. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggi Jelita Fisdiana dengan NPM 027, Edgar Dava Istihar dengan NPM 028, Bayi Batul Istiqomah dengan NPM 100, dan Gabriela Zalina dengan NPM 115. Materi yang dipelajari dalam kesempatan kali ini yaitu pertemuan 9 mengenai perencanaan audit dan materialitas serta prosedur audit. Ada pertemuan 10 mengenai perancangan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit. Pertemuan 11, kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Dan pertemuan 15, agile audit dan remote audit serta kewajiban hukum terkait kegagalan audit. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai perencanaan audit dan materialitas serta prosedur audit. Baik, yang pertama yaitu mengenai perencanaan audit, yang dimana perencanaan audit itu merupakan proses awal sebelum melakukan audit, yang dimana hal ini tuh bertujuan untuk memahami terkait lingkungan perusahaan, memahami kebijakan akuntansi yang berlaku, serta memastikan bahwa pelaksanaan audit itu dapat terjadi secara efisien. Di sini terdapat 3 fungsi perencanaan audit. Yang pertama yaitu untuk memastikan auditor mendapatkan bukti audit yang memadai dan juga akurat. Yang kedua yaitu untuk membantu mengendalikan biaya audit agar tetap terkendali. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah adanya kesalahpahaman antara auditor dengan klien. Selanjutnya yaitu memahami bisnis klien, yang dimana dalam menjalankan proses audit, itu auditor perlu mengumpulkan informasi untuk memahami entitas dan lingkungannya. Hal ini mencakup pemahaman tentang lingkungan persaingan, di mana klien tersebut beroperasi, serta hubungan mereka dengan pemasok dan juga pelanggannya. Auditor itu harus akrab dengan regulasi yang mempengaruhi klien, termasuk standar akuntansi yang mereka gunakan. Selain itu, penting bagi seorang auditor untuk memahami model bisnis dari klien tersebut, yang mencakup bagaimana mereka menciptakan, memelihara, dan memberikan nilai keuangan kepada pemangku kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu penerimaan klien, yang dimana perencanaan audit pendahuluan itu terdapat 4 hal yang harus dilakukan di tahap awal audit ini, yaitu yang pertama, auditor itu memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan klien yang lama. Yang kedua, auditor itu mengidentifikasi mengapa klien itu menginginkan atau membutuhkan jasa auditnya. Yang ketiga, auditor itu menyamakan pemahaman dengan klien mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan audit yang dituangkan dalam perjanjian kerja untuk menghindari adanya salah pengertian. Yang terakhir yaitu auditor itu menilai strategi audit secara keseluruhan atau secara menyeluruh, termasuk dari penugasan staf dan keahlian yang dibutuhkan dalam audit yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu prosedur analitikal awal, yang dimana auditor itu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis dari klien tersebut dan untuk menilai risiko bisnis dari klien tersebut. Salah satu prosedur tersebut yaitu dengan membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengindikasikan kinerja dari perusahaan tersebut. Dan adapun pengujian pendahuluan tersebut itu dapat mengungkapkan perusahaan yang tidak biasa dalam rasio yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai konsep materialitas, yang dimana materialitas itu sendiri merupakan pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Dan secara konsepnya, pengaruh materialitas terhadap jenis laporan audit yang akan diterbitkan itu bersifat langsung. Namun dalam praktiknya, evaluasi atas tingkat materialitas itu merupakan hal yang tidak mudah, sehingga evaluasi terhadap tingkat materialitas itu juga tergantung pada apakah kondisinya itu melibatkan pembatasan mengenai ruang lingkup audit atau kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Kemudian pertimbangan awal tingkat materialitas itu merupakan jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Adapun penentuan jumlah ini merupakan salah satu keputusan penting yang diambil seorang auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai. Di sini ada dua tingkat materialitas. Yang pertama yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan, yang dimana besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting, sehingga hal ini membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan auditor itu menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, auditor itu menggunakan materialitas dalam perencanaan auditnya. Yang kedua, yaitu ketika mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan auditnya. Kemudian tingkat materialitas yang kedua yaitu materialitas pada tingkat saldo akun, yang dimana materialitas pada tingkat saldo akun itu merupakan salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun itu tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Selanjutnya yaitu hubungan materialitas dengan bukti audit, yang dimana materialitas itu sendiri merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan seorang auditor mengenai kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material itu harus tetap diperhatikan. Karena semakin rendahnya tingkat materialitas, maka semakin besar pula jumlah bukti yang harus didapatkan atau yang diperlukan. Selanjutnya materi yang terakhir mengenai bab ini yaitu prosedur audit, yang dimana prosedur audit itu merupakan suatu instruksi terperinci yang menjelaskan mengenai bukti audit yang akan diperoleh pada saat proses audit tersebut berlangsung. Di sini terdapat 7 langkah prosedur audit. Yang pertama yaitu inspeksi, yang kedua yaitu observasi, yang ketiga yaitu konfirmasi eksternal, yang keempat yaitu adanya perhitungan ulang, kemudian yang kelima pelaksanaan kembali audit, kemudian yang keenam prosedur analitis, dan yang terakhir yaitu permintaan keterangan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya adalah pertemuan 10 mengenai perancangan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit. Yang pertama mengenai tujuan pengendalian internal. Kebijakan dan ketentuan yang tersedia untuk menjamin kewajaran ini ada di dalam sistem pengendalian internal. Kewajaran yang dilaporkan ke manajemen ini berarti perusahaan telah berhasil mencapai tujuannya. Dalam lingkup yang luas, tujuan perancangan sistem pengendalian internal yang efektif adalah yang pertama, ada andalnya pelaporan atau pengungkapan. Ini bisa mencakup pelaporan yang bersifat internal, eksternal, dan non-keuangan. Tetapi, ini paling difokuskan pada pelaporan yang bersifat eksternal, seperti kepada investor dan kreditor. Informasi yang tersaji wajar harus sesuai dengan syarat akuntansi yang berlaku agar laporan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, keefisienan dan keefektifan operasional. Pengoptimalan tujuan entitas tentunya dapat dicapai jika sumber daya yang ada di perusahaan tersebut digunakan dengan efektif dan efisien. Maka, pengendalian yang ada dapat membantu mendorong entitas untuk melakukannya. Keakuratan seluruh informasi operasional entitas dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, ada patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang bergerak di seluruh bidang juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berjalan. Bisa yang berkaitan dengan akuntansi secara tidak langsung seperti hukum atas hak-hak sipil atau pekerja dan hukum perlindungan lingkungan. Serta bisa yang berkaitan dengan akuntansi secara langsung seperti hukum anti korupsi dan pajak penghasilan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Di antara manajemen dan auditor, keduanya memiliki perbedaan atas tanggung jawab masing-masing terhadap pengendalian internal. Tanggung jawab yang dimiliki oleh keduanya juga menggambarkan masing-masing hasil yang baik. Untuk tanggung jawab manajemen sendiri, yang pertama ada merawat dan menentukan pengendalian internal yang akan dijalankan oleh entitas. Yang kedua, menetapkan dan mengawasi sumber daya manusia yang menjalankan sistem. Yang ketiga, menjalani kewajaran sistem setelah pertimbangan biaya dan manfaat. Dan yang keempat,
menilai, mengevaluasi, dan menguji keefektifan struktur dan tahapan sistem. Selanjutnya, untuk tanggung jawab auditor. Yang pertama, ada memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Yang kedua, menerbitkan laporan audit tiap tahunnya atas keefektifan operasi pengendalian internal. Dan yang ketiga, memegang pengendalian atas kelompok transaksi dan keandalan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada komponen COSO framework dalam pengendalian internal. Berikut adalah komponen dan prinsip yang mendasarinya. Pertama, lingkungan kendali. Ini berarti pencerminan aktivitas, peraturan, dan prosedur sikap dari pemilik, direktur, dan semua anggota manajemen puncak perusahaan tentang pentingnya pengendalian internal. Yang kedua, risk assessment. Ini berarti penganalisisan dan pengidentifikasian manajemen terhadap risiko yang mungkin terjadi dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Ini berarti pemenuhan tujuan pelaporan keuangan dengan penetapan peraturan dan prosedur yang berjalan oleh manajemen. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Metode yang dilaksanakan untuk mengawali persiapan, pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi perusahaan. Yang kelima, pemantauan. Penentuan dari manajemen, apakah pengendalian telah beroperasi sesuai dengan yang diinginkan dan membutuhkan modifikasi jika diperlukan, serta penilaian berkelanjutan dan berurutan atas kualitas kinerja pengendalian internal. Selanjutnya adalah pengendalian internal terhadap IT. Upaya untuk memastikan bahwa sistem dan proses IT dalam sebuah perusahaan beroperasi secara efektif, efisien, dan aman. Hal ini melibatkan berbagai kebijakan, prosedur, dan kontrol yang diterapkan untuk mengelola risiko-risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Tujuan dari pengendalian internal ini adalah untuk melindungi aset-aset informasi organisasi, memastikan keandalan data, memenuhi kepatuhan peraturan, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Contohnya termasuk kebijakan akses yang ketat, pengawasan aktivitas pengguna, enkripsi data sensitif, dan manajemen risiko IT. Selanjutnya ada dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Infrastruktur IT yang kuat dan andal sangat penting untuk mendukung pengendalian internal yang efektif. Infrastruktur IT yang baik memungkinkan implementasi pengendalian yang lebih tepat dan efisien. Sebaliknya, infrastruktur IT yang lemah atau tidak memadai dapat menjadi sumber risiko dan hambatan bagi pengendalian internal. Misalnya, kekurangan dalam infrastruktur seperti kelemahan keamanan sistem atau ketidakmampuan untuk melacak aktivitas pengguna secara efektif dapat mengakibatkan kerentanan terhadap ancaman keamanan dan penyalahgunaan sistem. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa infrastruktur IT mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung pelaksanaan pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-11 yaitu kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Yang pertama ada pengertian kertas kerja pemeriksaan. Nah, kertas kerja pemeriksaan adalah catatan perencanaan auditor, prosedur audit yang dilaksanakan, hasil dari prosedur tersebut, dan kesimpulan yang diambil dari bukti yang diperoleh. Kertas kerja pemeriksaan merupakan catatan yang menjadi dasar kesimpulan auditor dan memberikan dukungan utama bagi representasi dalam laporan auditor. Kertas kerja dapat berupa data yang disimpan pada kertas, media elektronik, ataupun media lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kertas kerja pemeriksaan. Nah, di sini jenis kertas pemeriksaan itu ada dua, yaitu permanent audit dan current audit file. Nah, yang pertama itu ada permanent audit. Permanent audit adalah kertas kerja yang memuat data yang bersifat historis atau berkelanjutan dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan audit terkini. Kertas kerja ini menyediakan sumber informasi yang dapat digunakan untuk melakukan audit yang terus diminati. Pada umumnya, permanent audit file ini meliputi yang pertama ada informasi mengenai struktur hukum dan organisasi suatu entitasnya. Kemudian yang kedua ada salinan dokumen hukum penting, penyajian dan notulensi. Yang ketiga ada analisis akun tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada informasi mengenai industri tersebut. Nah, yang kedua ini ada current audit file, yaitu mencakup semua informasi yang berlaku pada tahun yang diaudit. Dan kertas kerja ini biasanya mencakup informasi
ringkasan klien seperti deskripsi klien, industri klien, pengendalian internal klien, dan materi auditor. Nah, pada umumnya, current audit file ini meliputi bukti proses perencanaan, kemudian yang kedua ada bukti penilaian risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Nah, yang ketiga ada catatan tentang prosedur audit dan hasil prosedur tersebut. Nah, yang terakhir ada salinan catatan permasalahan audit yang dikomunikasikan. Nah, di sini ada berkas pemeriksaan yang diterima auditor dari klien, yaitu pertama ada rincian liabilitas, analisis umur piutang, rincian beban penjualan, rekonsiliasi bank, rincian persediaan, dan neraca saldo. Nah, kemudian yang diperoleh auditor dari pihak ketiga ini ada piutang, utang, bank, dan penasihat hukum dari perusahaan. Yang selanjutnya ada analisis yang dibuat oleh auditor. Jadi auditor itu membuat analisis yang ditujukan untuk klien. Yang pertama ada bicara cast of name, yang kedua ada pemahaman dan evaluasi internal control termasuk internal control questionnaires, yang ketiga ada analisis penarikan aktiva tetap, yang keempat ada analisis mengenai cukup atau tidaknya allowance for bad debts, kemudian yang kelima ada working balance sheet dan working profit and loss, kemudian yang keenam ada top schedule dan supporting schedule, yang ketujuh ada konsep laporan audit atau audit report draft dan ada management letter. Di sini ada tujuan dibuat apa sih tujuan dibuatnya kertas kerja pemeriksaan. Nah, yang pertama ini ada kertas kerja pemeriksaan itu membantu auditor dalam menghasilkan opini mereka tentang apakah laporan keuangan perusahaan itu mencerminkan posisi keuangan yang wajar dan hasil operasinya itu benar. Kemudian yang kedua ada sebagai bukti bahwa auditor itu telah melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kemudian yang ketiga, sebagai referensi jika ada pertanyaan atau klarifikasi yang diajukan oleh pihak eksternal seperti pihak pajak, bank, atau pihak lainnya. Kemudian yang terakhir ini menjadi pedoman untuk audit di masa depan. Kemudian dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi saat melakukan audit pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian atau ketika tim yang berbeda ditugaskan untuk memeriksa perusahaan yang sama, seperti itu. Nah, kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik itu ada 4 kriteria. Yang pertama ada kertas kerja pemeriksaan itu harus mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua, kertas kerja pemeriksaan itu harus diindeks atau cross index. Kemudian yang ketiga, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Kemudian yang keempat, kertas kerja pemeriksaan itu harus rapih, bersih, mudah dibaca dan jelas. Kemudian bahasa yang digunakan itu harus cukup baik atau harus baik, gitu, jelas baik. Selanjutnya ada status kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Menurut ISA 230 menyatakan bahwa kertas kerja umumnya dianggap sebagai milik auditor. Hak auditor itu sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan dari data klien. Dan akuntan publik itu harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada keputusan atas bukti audit. Prosedur audit mana yang digunakan itu prosedur audit adalah instruksi terperinci yang menjelaskan bukti audit yang akan diperoleh selama audit. Yang kedua ada berapa ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur tertentu. Jadi ukuran ini tuh sampelnya tuh untuk setiap prosedur tertentu cenderung bervariasi dari audit ke audit, tergantung pada karakteristik kliennya seperti tingkat pengendalian otomatis dan tingkat assurance yang diperlukan dari setiap prosedur. Yang ketiga ada item mana yang harus dipilih dari populasi. Setelah menentukan ukuran sampel untuk prosedur audit, auditor itu harus memutuskan item mana yang dapat digunakan dalam populasi yang akan diuji. Yang keempat ada kapan sih harus melaksanakan prosedur tersebut gitu. Jadi waktu prosedur audit ini tuh dapat bervariasi dari awal periode akuntansi hingga setelah periode akuntansi berakhir. Sebagian keputusan waktu dipengaruhi itu oleh kapan klien membutuhkan audit untuk diselesaikan.
Selanjutnya ada jenis bukti audit. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan atau perhitungan oleh auditor atas aset berwujud. Kemudian yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi menjelaskan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga ada inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan auditor terhadap dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang atau seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada prosedur analytical, evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Yang keempat ada pertanyaan klien. Di sini pertanyaan klien itu memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien sebagai tanggapan atas pernyataan dari auditor. Kemudian selanjutnya ada perhitungan ulang. Perhitungan ulang itu melibatkan pengecekan ulang sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. Kemudian ada kinerja ulang. Di sini kinerja ulang itu pengujian independen auditor terhadap prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas. Yang terakhir ada observasi. Observasi ini terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Nah, selanjutnya ini ada prosedur analytical. Nah, prosedur analytical itu dapat dilakukan pada salah satu dari 3 waktu selama penugasan. Yang pertama itu pada waktu prosedur analytical diperlukan dalam tahap perencanaan sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko untuk memahami bisnis dan industri klien untuk membantu dalam menentukan sifat, ruang lingkup, dan waktu prosedur auditnya. Kemudian pada waktu prosedur itu sering dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai tes substantif untuk mendukung saldo akun. Atau yang ketiga tuh pada waktu prosedur analytical tuh juga diperlukan selama tahap penyelesaian audit. Sekian penjelasan materi dari week 11. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya adalah agile audit dan remote audit serta kewajiban hukum terkait kegagalan audit. Lingkungan hukum yang berubah. Menurut common law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Faktor-faktor penyebab lingkungan hukum yang berubah yaitu yang pertama adalah kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Lalu yang kedua adalah kesadaran yang meningkat pihak Securities dan Exchange Commission mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Lalu yang ketiga adalah kerumitan fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Berikutnya adalah perbedaan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Yang pertama, kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri tersebut. Lalu yang kedua adalah kegagalan audit. Terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Lalu yang ketiga adalah risiko audit. Merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Konsep hukum yang memengaruhi kewajiban akuntan publik. Syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan. Pertama, penipuan konstruktif. Adanya kelalaian yang ekstrim atau luar biasa sekalipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan. Penipuan konstruktif juga disebut kecerobohan. Kecerobohan dalam kasus audit terjadi jika auditor mengetahui bahwa audit yang memadai tidak dilakukan tetapi tetap menerbitkan pendapat, sekalipun tidak ada maksud untuk menipu pemakai laporan. Yang kedua, kelalaian besar. Tidak ada perhatian sama sekali setara dengan perilaku ceroboh.
yang dapat diperkirakan oleh seseorang. Beberapa negara bagian tidak membedakan antara penipuan biasa dan penipuan besar. Yang ketiga, kelalaian biasa. Tidak adanya perhatian yang layak yang dapat diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi. Bagi auditor, ini berarti apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor kompeten lainnya dalam situasi yang sama. Lalu penipuan terjadi bila suatu salah saji tetap dilakukan dan auditor sama-sama mengetahui adanya kesalahan itu dan juga adanya maksud untuk menipu. Kewajiban kepada klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah klien. Yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Lalu yang ketiga, kelalaian kontribusi. Mengklaim bahwa tindakan klien telah mengakibatkan baik kerugian yang menjadi dasar denda atau campur tangan audit sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Lalu yang keempat, ketiadaan hubungan sebab akibat. Klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien. Kewajiban pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Akuntan publik mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang mengajukan klaim menderita kerugian karena mengandalkan laporan keuangan yang telah menyesatkan. Adanya doktrin ultramares mengizinkan pemulihan oleh pihak ketiga dalam banyak situasi dengan memperkenalkan konsep foundation user yang merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas dengan mengandalkan laporan keuangan. Sebagai contoh, bank yang masih mempunyai pinjaman yang beredar pada klien pada tanggal neraca dapat menjadi foundation user. Lalu selanjutnya tanggapan profesional atas kewajiban hukum, ICPA, dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan kinerja auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Lalu respon profesi terhadap kewajiban hukum, yaitu pertama adalah penetapan standar dan peraturan, yang kedua melawan tuntutan hukum, yang ketiga pendidikan bagi pemakai laporan keuangan, keempat memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas, lalu yang kelima melobi perubahan undang-undang. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.